Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, kembali lagi dengan saya Tengku Niswa di acara kita Tegas, Fleksibel, dan Satu. Kita akan membahas salah satu masalah solusi bagaimana pendidikan khususnya muslim-muslim masa kini pasca COVID-19. Untuk kali itu kita sudah kedatangan bintang tamu kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Suhanji, Magister Pendidikan Islam. Selamat malam, Kiai. Malam. Gimana Kiai kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Pasca COVID-19 ini semua dijaga ya, kondisi kesehatan ya Kiai. Ya, kita harus mengikuti lah protokol yang memang disarankan oleh para ahli ya. Betul. Dan ya pemerintah juga menyarankan itu. Insya Apalagi Allah, ya. sekarang udah new normal kan, Betul, Kiai. Jadi yang kemarin lockdown, yang ibaratnya semua tertata, semuanya pada tempatnya dan semua orang memang benar-benar jaga diri di rumah, udah mulai kembali lagi di luar beraktivitas. Kita sudah mulai bersosialisasi kembali. Kiai sendiri ada ketakutan nggak udah new normal kayak begini? Saya kira kalau kita mengikuti aturan ya, ya insya Allah enggak lah takut itu. Yang penting kita menjaga ya, betul, Kiai. Betul. Oke, Kiai. Yang kita tahu malam ini bintang tamu kita Kiai Ahmad Suhanji, salah satu tokoh pendidikan yang mana rektor, yang mana dia juga sekjen dalam bidang pendidikan khususnya ilmu Islam. Kali ini kita pengen lihat pandangan Kiai tentang pendidikan kita di masa sekarang. Karena yang kita tahu pendidikan di masa kini itu sangat berbeda bila dibandingkan pendidikan yang di masa terdahulu. Yang mana dengan adanya globalisasi dan kemajuan-kemajuan teknologi, kita sebagai pemuda-pemuda muslim masih kekeh nggak, masih tetap nggak berpegang dengan agama kita dan dunia pendidikan yang makin besar, luas pandangannya. Oke, Kiai. Dengan tema kita malam ini, pendidikan di pasca COVID-19 ataupun pendidikan di masa kini, Kiai. Kalau boleh nanya nih, Kiai. Dalam pandangan Islam sendiri, pendidikan Islam ini terkadang dengan pendidikan ilmu pengetahuan di luar itu kan suka beda ya Kiai ya. Ada simpelnya aja kadang bertabrakan. Apakah sebenarnya dalam Islam sendiri, dalam Al-Quran ataupun hadis, boleh nggak kita sebagai pemuda-pemuda muslim ini mencari pengetahuan sampai ke luar negeri atau pengetahuan yang di luar daripada kegiatan atau isi Al-Quran sendiri itu bagaimana menurutnya? Ya. Jadi kalau pertanyaannya boleh atau tidak, sesungguhnya Islam itu selalu terbuka ya. Islam itu terbuka. Di dalam Islam ilmu itu sangat terbuka sekali. Jadi kalau pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa antara agama dan sains itu berbeda, saya kira pandangan yang mendasarkan dengan dikotomi ilmu. Jadi seolah-olah ada ilmu agama, ada ilmu dunia. Tapi kan ya, itu memang terjadi, Kiai, di dalam sosial kita sekarang. Mereka berpikir ya agama hanya agama dan ilmu pengetahuan yang lain di luar itu juga sesuatu yang berbeda. Makanya harus dikembalikan. Kita harus kembali kepada basic ya. Jadi di dalam Al-Quran, Al-Baqarah 31 itu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati dan seterusnya. Itu ada 4 hal ya di dalam pendidikan Islam itu. Yang pertama, bahwa yang namanya pendidikan itu harus membuka cakrawala pengetahuan. Karena sesungguhnya manusia itu kan terlahir tidak mengetahui apa-apa. Betul. Jadi la ya'lamuna syai'a. Siapapun yang terlahir itu tidak mengetahui apa-apa, hanya membawa potensi. Nah, karena tidak mengetahui apa-apa, maka potensi ini harus dikembangkan. Manusia itu membawa potensi, ini satu.
Yang kedua, sikap ya, terkait dengan sikap. Jadi pendidikan itu sesungguhnya mendidik agar sikap manusia itu sesuai pada kemanusiaannya. Oke, oke. Tapi maaf Kiai, kalau dibalikkan dengan kondisi manusia sendiri, zaman sekarang kan pemuda-pemuda Muslim ini sudah banyak yang berpikir secara ribelar, dan kemudian mereka sudah terinfeksi dengan culture dari Barat, begitu. Ini sendiri, apakah dengan sistem pendidikan kita sekarang masih bisa ditahan? Ya, kalau bicara sistem sesungguhnya bagus ya. Oh, jadi menurut Kiai sendiri sistem pendidikan untuk agama Islam kita di Indonesia sudah termasuk bagus? Jadi kalau bicara sistem, ini kan sudah ditata. Hanya saja pelaksanaan dalam pendidikan itu sering kali formalistik. Jadi ya, banyak praktisi-praktisi pendidikan ketika mendidik, melakukan proses pendidikan itu lebih pada pendekatan formalistik. Yang penting ada, yang penting ngajar. Berarti pada pengajarnya, apakah yang harus diperbaiki berarti pengajarnya, Kiai? Praktek pendidikan kita. Praktek itu seperti materikah atau silabuskah? Kalau tentang materi itu kan terkait dengan tadi ya. Kalau di dalam Islam itu tadi membuka cakrawala pengetahuan. Yang kedua memperbaiki sikap. Ya, sikap ini manusia supaya sampai tingkat kemanusiaannya tadi. Yang ketiga keterampilan. Jadi ketika Nabi Adam diminta untuk mempraktekkan, memperagakan di hadapan para malaikat, menyebutkan nama-nama itu, ini menggambarkan bahwa Islam itu penting dan untuk menekankan pada keterampilan. Nah, keterampilan ini kan berkembang. Benar. Maka dari itu kan salah satunya apa yang dari dulu sampai sekarang itu kan berbeda. Nah, takutnya apakah perbedaan yang besar di zaman sekarang ini apa mempengaruhi para pemuda-pemudi Islam, pemuda-pemudi Muslim di zaman sekarang ini, Kiai? Karena pendidikan sudah mulai terlalu cepat. Tergantung basic ya. Jadi saya kira landasan ini penting. Membuat landasan pada diri setiap individu itu penting. Tapi landasan ini dimulai dari mana, Kiai? Karena pertama tadi Kiai bilang untuk para pengajar mereka terlalu formalistik. Berarti patokannya tidak secara mental. Membangunnya ini gimana, Kiai? Ya, harus paham dulu Islam itu seperti apa sih? Berharap untuk mengembangkan potensi manusia itu. Karena gini, setiap manusia itu kan punya potensi ya. Jadi kalau saya menggambarkan gini, apa yang dimiliki manusia dengan selain manusia ini berbeda. Mencontohkannya ini, sama-sama punya mulut. Manusia punya mulut, onta punya mulut, gitu ya. Tapi manusia punya potensi untuk berbicara. Kalau onta enggak. Nah, manusia itu terlahir di Jawa misalnya, maka dengan potensinya diajar dia bisa berbahasa Jawa. Tapi balik lagi pada potensi, meskipun manusia ini punya potensi, para pemuda-pemudi Muslim sendiri punya potensi, tapi pengajaran seperti apa, Kiai, yang benar akan membuat basic mereka tidak akan luluh dan runtuh di hadapan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sekarang? Ya, mungkin saya akan bicara bagaimana sih sesungguhnya pendidikan dalam Islam. Betul. Nah, tadi kalau tiga dari membuka cakrawala pengetahuan, memperbaiki sikap, ketiga keterampilan, menumbuhkan keterampilan dan kecakapan hidup, yang keempat tentang keyakinan. Nah, ini semua kalau di dalam pendidikan Islam itu begini, Ibnu Miskawih bilang begini, pendidikan itu sesungguhnya meningkatkan jiwa manusia dari tingkat tertentu naik sedikit. Apa tingkat tertentu ini? Ada tiga hal. Pertama, semua manusia itu punya jiwa al-hayawaniyah namanya. Jadi semua manusia itu punya
potensi seperti hewan-hewan yang lain. Baik. Ya. Ini menarik nih. Ya, hewan Ini makan, manusia makan. Hewan minum, manusia minum. Tidak ada bedanya kita dengan hewan dong. Ya. Nah, pendidikan itu di dalam Islam mengangkat dari al-hayawaniyah tadi menjadi naik sedikit ke arah al-iffah. Iffah itu jadi dia bisa memposisikan. Oke. Jadi kalau misalnya hewan tadi makan, maka manusia harus makan mana yang menyehatkan dirinya. Tahu mana yang menyehatkan dirinya dari pendidikan. Sampai ke tingkat cara, maka semakin tinggi manusia itu tingkat ifahnya makin tinggi. Jadi hayawaniyah tadi seperti kehewanan tadi itu akan semakin naik menuju bagaimana tertatanya hidup itu. Oke, berarti balik lagi tentang sistem pendidikan yang sudah berkembang tadi, Kiai. Kalaupun Kiai bilang dasar-dasar Islam ini harus sudah ditetapkan, dan kemudian meskipun mereka mencari ilmu sampai jauh ke negeri seberang, ini sendiri berarti semisalnya ilmunya berseberangan dengan Islam. Ini pandangan Islam bagaimana, Kiai? Apakah kita salah mencari ilmu setinggi-tingginya? Berseberangan dengan Islam itu gambarnya seperti apa tuh? Semisalnya aja, hal seperti ini Islam itu kan punya sendiri. Tadi seperti yang aku bilang tentang sains aja. Tentang kita bermula dari mana, yang kita bermula dari kera, ataupun kita bermula dari Nabi Adam, itu kan sudah berbeda pandangan. Di belahan negeri seberang, dia tidak mengenal tentang Nabi Adam, mereka tentang hewan tadi. Nah, ini bagaimana pandangannya sendiri? Ya, jadi kalau berarti kan dia sudah tidak satu lagi. Apakah kita salah mencari pengetahuan di negeri seberang yang pada basicnya aja itu sudah beda? Gimana? Jadi teori Darwin itu pun di dalam sains kan banyak penentangan, gitu ya. Nah, terkait apakah Islam itu kemudian berbeda dengan sains, nah, yang ingin saya sampaikan begini, sesungguhnya itu di dalam Islam Allah itu punya dua tanda ya, tanda kekuasaan itu. Yang pertama itu kauliyah namanya, yang kedua kauniyah. Karena dua-duanya ini tanda kebesaran Allah, pasti searah. Nah, pasti ini tidak bertentangan. Apa itu kauliyah? Quran. Ya. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan kauniyah ini apa? Alam. Jadi apa yang terjadi di alam dan apa yang disampaikan dalam Al-Quran ini searah. Tapi bagaimana jadinya sekarang jadi nggak searah tuh, Kiai? Kenapa banyak pertentangan seperti ini? Apakah di dalam Al-Quran kemudian dikemukakan juga bahwa nantinya ketika zaman sudah semakin berkembang akan ada sesuatu yang berbeda dalam ilmu pengetahuan? Begini, kalau tadi bertentangan, saya kira enggak juga ya. Enggak. Karena sains ini, berkembangnya sains ini itu sudah diakomodir oleh Al-Quran. Jadi perkembangan di dunia sains itu Quran sudah mengakomodir semuanya. Hanya memang tingkat kemampuan seseorang untuk menggali Al-Quran itulah yang masih terbatas, gitu ya. Nah, kenapa kemudian kok seolah-olah tadi bertentangan misalnya? Betul. Saya kira kan kita perlu contoh-contoh ya. Kalau misalnya tentang garis edar. Betul. Garis edar itu di Quran juga ada, wasyamsu tajril mustaqarril laha misalnya. Jadi matahari ini beredar dalam garis edarnya. Jadi di Quran itu semuanya ada yang begitu itu. Nah, makanya misalnya kalau dulu kan ada teori tadi ilmu pengetahuan ya, yang kemudian ilmu pengetahuan pertama itu menganggap bahwa yang beredar ini matahari beredar mengelilingi bumi gitu ya. Nah, kemudian muncullah teorinya Galileo Galilei yang menyatakan bahwa bukan,
yang berkeliling itu justru bumi. Nah, dari mana Galileo Galilei? Kalau mungkin Mbak Niswa baca itu, pengakuan Galileo itu belajar dari, dia mengaku menjadi muridnya Ibnu Sina. Betul. Nah, Ibnu Sina ini dari mana? Menggali Al-Quran. Jadi sesungguhnya ilmu pengetahuan berkembang itu menuju kebenarannya ilmu pengetahuan itu di sini sudah diakomodir oleh Al-Quran. Oke, berarti aku tangkap seperti ini, Kiai. Sekarang ini karena banyaknya pengetahuan tadi, simpang siur, tapi balik lagi ternyata semua sudah di cover oleh Al-Quran sendiri, benar Kiai? Ya. Tapi kenapa masih ada para kiai yang lain ataupun ustadz-ustadz yang lain atau memang muslim-muslim yang lain masih takut nih Kiai untuk mencari ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya? Mereka berpikir kita harus mentok hanya untuk Islam aja, semuanya tentang Al-Quran dan hadis tanpa melihat keseluruhannya. Ini gimana Kiai menurut pendapat Kiai dengan orang-orang yang seperti ini? Karena tidak dipungkiri banyak juga, benar Kiai? Ya. Jadi kalau saya memandangnya begini sih, ini sifat kasihnya Allah ya, sifat penyayangnya Allah. Okay. Karena manusia ini kan semakin lama semakin banyak. Betul. Karena semakin lama semakin banyak, maka spesifikasi ini juga semakin berkembang. Nah, kalau mengakomodir pendapat-pendapat yang seperti itu, ini kan bagian spesifikasi yang memang harus dirawat. Oke, berarti dirawat rusak dong berarti ini Kiai? Apa gimana? Gini, memang harus ada yang sebagai ahli, misalnya orang yang ahli fikih harus ada. Kemudian ada orang yang tadi ahli sains. Karena ini dalam pandangan Islam itu, kalau saya memandangnya begini, saya tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu dunia. Kiai sendiri ini kan salah satu tokoh pendidikan juga, ibaratnya Kiai juga mengajar, betul Kiai? Juga memilah tentang materi-materi kurikulum, benar Kiai? Apakah kurikulum ini sudah mengotak-ngotakan seperti yang Kiai sebutkan tadi? Kurikulum yang mana nih? Kurikulum kita sekarang Kiai tentang pengajaran Islam. Jadi gini, kalau kurikulum juga kan berubah sesuai dengan perubahan zaman ya. Oh, berarti berubah terus nih Kiai? Kurikulum itu harus mengakomodir. Jadi begini, kurikulum itu kan bahan ajar. Antara lain itu kan bahan ajar. Nah, bahan ajar ini kan mempersiapkan peserta didik agar ketika hidup pada zamannya nanti dia siap. Dan menurut Kiai sekarang kurikulum kita sudah betul? Saya kira begini, terlepas kan bicara betul dan salah itu harus ada ukuran dong, kan? Ukurannya sekarang aja Kiai, jangan ukurannya ke masa depan. Kan sekarang saya nanyanya, apa sekarang sudah dikatakan betul? Ya, jadi kalau ukuran itu, ukurannya begini misalnya, yang diinginkan dari kurikulum itu apa? Kan harus jelas. Tadi misalnya, kalau saya memahaminya begini ya, ilmu itu memang ada ilmu yang wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain itu apa? Ilmu wajib ain itu memang ilmu yang memang harus dikuasai oleh setiap individu. Nah, apakah sudah ada di kurikulum kita sekarang? Ada. Berarti semua sudah tertata benar? Ya, itu bagian ya. Oh, bagian. Ya, itu sudah ada. Wajib ain misalnya hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan seorang muslim dengan Allah, itu kan wajib ainnya. Hubungan seorang muslim dengan muslim yang lain, atau muslim dengan non muslim, atau muslim dengan lingkungannya, muslim dengan dirinya sendiri, itu juga diajarkan. Balik lagi tadi Kiai, meskipun kurikulum yang sudah Kiai jelaskan tadi, tadi kata Kiai sendiri pengajarannya terlalu formalistik, berarti ini formalistik? Ya, jadi begini, ini bahan. Apakah ini bahan kemudian disampaikan yang penting selesai, atau sesungguhnya pengajar atau semualah praktisi pendidikan yang mengarah itu ingin bagaimana peserta didik ini tumbuh? Berarti menurut Kiai pengajarnya belum maksimal dong memberikannya? Saya kira banyak yang seperti itu. Berarti pendidikan kita termasuk tidak mumpuni dong di masa sekarang untuk membuat
landasan yang kuat bagi muslim-muslim sekarang? Sebagian besar. Oh, itu diakui sendiri dalam dunia pendidikan oleh Kiai benar? Ya, sebagian besar masih formalistik dan itu harus berubah. Ya. Dan itu bisa terasa sekali ketika masa pandemi seperti ini. Jadi formalistik itu sangat dirasakan. Misalnya apa? Jadi yang paling sederhana saja misalnya, yang diinginkan tadi misalnya kurikulum di kelas 1 misalnya, itu ya harus habis itu, tanpa mengetahui apakah sesungguhnya itu yang dibutuhkan oleh anak atau tidak. Tapi di masa pandemi gini kemarin juga udah nggak sekolah, berarti ini semua kurikulum udah nggak bisa diajarkan dong, Kiai? Oh beda, kalau itu beda kaitannya ya. Jadi begini. Kurikulum itu kan bagian dari bahan ajar. Nah, bagian dari bahan ajar itu bisa disampaikan kapan saja. Kapan saja. Ya, bisa disampaikan melalui media apa saja. Pada masa COVID yang kemarin nih. Ya. Ini udah lama, udah berbulan-bulan. Apakah pengajar juga mempunyai kekuatan yang cukup untuk memberikan semua ilmu yang ketinggalan ini nantinya? Ya, jadi begini, karena pandemi COVID-19 ini kan sesuatu yang sangat mendadak. Ya. Berpengaruh tetapi dalam dunia pendidikan? Apapun yang mendadak itu pasti membuat orang akan terhentak. Termasuk termasuk dunia pendidikan. Spesialisasinya dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, dalam pendidikan nasional, semuanya merasa ada sesuatu yang harus berubah karena kondisi. Ya? Dan kondisi ini karena berarti pengajar kita belum mumpuni untuk sesuatu yang mendadak dong, berarti Kiai. Jadi harusnya kan sudah ada penetapan kalau keadaan seperti ini atau mendadak seperti ini, kita mempunyai backup untuk pengajaran yang kalau itu ada tahap-tahapnya ya. Oh, berarti kita belum bertahap. Ya, nanti bicara mungkin setelah kita ini ya. Baik, terima kasih Kiai untuk waktunya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu. Dan untuk pembicaraan kita kali ini kita bisa mendapatkan salah satu intisarinya, pendidikan kita ternyata masih kurang. Sesuatu yang mendadak bikin kita kaget. Akhirnya pendidikan kita spesialisasi dalam Islam juga kaget. Sebenarnya ini salah siapa? Pengajar, materinya, atau salah kitanya sendiri? Karena landasan kita belum kuat. Kita nggak ada yang tahu. Dan kemudian mari kita pikirkan masing-masing diri sendiri. Kita harus mulai kemana pada saat ini karena kitalah pemuda-pemudi muslim. Terima kasih atas waktunya. Semoga pembicaraan kali ini mendapat manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kiai.